Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para asatid dan jamaah pengajian atau kajian Pak. Soalnya kalau pengajian itu ini Pak, di lapangan. Kalau di masjid itu kajian. Berarti ini kajian Islam, mengkaji tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua bisa silaturahim dan tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan kepada yang ikut ngaji ini diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi anak yang soleh solihah, diberi kemudahan mudah bayar cicilan. Loh, kata saya nggak ada cicilan Pak. Sami Pak. Kulo nggih kata kok. Itu salah satu tanda supaya kita ini semangat hidup. Itu apa? Duwe utang. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan yang saya muliakan, ngapunten saya agak tergesa-gesa Pak. Kulo niki saking malam. Jadi tadi dari mulai kemarin sampai sekarang itu tadi itu ada kegiatan Majelis Tabligh Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu pelatihan jurnalistik bagi mubalek di Malang. Lah selesainya tadi itu jam hampir mau zuhur. Lah saya tadi itu pulang dari Malang itu sekitar jam 2:30. Lah saya paling Malang sini kan 1,5 jam Pak nggih. Lah dilala di tol itu macet Pak. Ya Allah, ini ya apa ya? Sampai apa Anda ini? Saya ditelepon Mas siapa Erwin. Sampai mana? Sampai Sidoarjo tapi macet. Mbok Mas iki nek nutut ya aku ngaji nek gak nutut ya sepurane. Apa iso digeser Marisa? Gak iso ya mbok. Jadi saya akhirnya bawa mobil Pak, muser-muser itu. Saya pakai Google Map, dilewatkan gang-gang kecil. Ini mobil bisa panda, ini tahu bingung saya. Akhirnya sudah saya taruh di depan itu, karena sudah tidak tahu jalannya. Mau terus banyak sepeda, mau mundur juga, mau kemana? Saya telepon Mas Erwin, kayaknya masih sholat, gak diangkat-angkat. Aduh gimana? Akhirnya diangkat dan alhamdulillah bisa ketemu. Saya itu di jalan sambil nyupir berdoa, ya Allah beri kemudahan kelancaran sampai tutup masjid sebelum minimal pas maghrib nggak apa-apa gitu. Lah ternyata alhamdulillah bisa sampai di sini walaupun telat sedikit. Ngapunten sing kata nggih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ngaji pertama atau sudah berapa kali Pak? Sudah berkali-kali nggih. Ngajinya biasanya apa? Tematik apa ngaji kitab? Oh, tema yang berbeda-beda Pak nggih. Memang ciri ini Muhammadiyah niku nek ngaji ku yo mencar-mencar, mencolot-mencolot. Nggak fokus satu kitab gitu. Beda dengan saudara kita itu kan kitabnya banyak. Nah, kalau bisa ke depan itu kalau ngaji itu ngaji kitab atau fokus tema satu sampai selesai biar ilmunya itu lengkap itu. Nah di Muhammadiyah itu memang model ngajinya itu ya tema-tema yang berbeda-beda ya, semuanya ada plus minus Pak G. Kalau
tematik itu kan wawasan kita akan semakin luas. Karena apa? Karena berbeda-beda. Kelemahannya ilmunya gak runtut. Kalau ngaji kitab itu memang lama, ilmunya runtut tapi lama. Karena ya, bisa bosen. Nah, soalnya bosen, soalnya gak tahu ngaji. Nah, itu. Lah kemarin saya dikasih tema sama Mas Erwin itu tentang strategi menguasai peradaban dunia. Temanya itu luar biasa. Tapi sebelum saya ngaji itu saya tak kenalan dulu. Sama saya mau promosi kampus saya. Saya ini dosen, nama saya Dr. Solih Al-Huda. Biasa dipanggil Mas Solih. Saya aslinya Lamongan, nikah orang Sidoarjo, sekarang tinggal di Sidoarjo. Nah, aktivitasnya saya ini dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya juga dosen di Pasca Sarjana. Lah, mumpung saya ketemu panjenengan, saya tak promosi. Kalau punya anak yang sudah lulus SMA atau Aliyah, bisa kuliah di UM Surabaya. Ada beasiswa, kalau S1 itu beasiswa banyak, macam-macam. Kalau mau S2 ada beasiswa kader. Beasiswa kader itu 50% dari bayar SPP. SPP-nya 6 juta, kalau 50% tinggal 3 juta per semester sampai 4 semester sampai lulus. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak sudah lulus S1 mau kuliah di Pasca Sarjana, monggo. Nanti bisa berhubung dengan saya karena saya ini wakil direktur Pasca yang ngurusi penerimaan bahasa baru. Jurusannya ada pendidikan Islam, ada hukum ekonomi syariah, dan ada pendidikan bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, saya kira itu perkenalan dan promosi singkat, karena salah satu pesannya Pak Rektor itu nek kowe ngaji kampusmu itu promosino ben dikenal itu. Jangan kamu tok yang kenal, tapi kampusmu enggak kenal. Oh siap Pak Rektor. Ini salah satu amanah saya sampaikan. Gitu. Nah, oke. Kita sekarang mencoba mengaji. Saya ambil dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita kan ngajinya tentang bagaimana strategi umat Islam ini menguasai peradaban dunia. Tidak hanya sekedar peradaban Islam, tapi peradaban dunia. Lah memang Islam ini pernah menguasai peradaban dunia. Kalau dilihat dari sejarah itu hampir abad 8 sampai abad 12 itu Islam pernah menguasai peradaban dunia. 8, 9, 10, 11, 12, hampir 5 abad umat Islam itu pernah menguasai peradaban dunia, dan semua peradaban yang ada di dunia, misalnya peradaban Eropa, peradaban Romawi, Persia, India, Cina, itu semuanya takluk dalam peradaban Islam. Itu sering disebut dengan istilah zaman keemasan. Lah zaman keemasan itu salah satunya mengapa terjadi itu karena banyak faktor. Makanya kalau kita sekarang bicara tentang strategi bagaimana Islam ini kembali menguasai dunia, itu kita juga harus melihat sejarah masa lalu untuk kemudian hari ini kita akan melakukan apa supaya Islam ini berjaya lagi. Lah setelah abad 12 sampai sekarang memang peradaban Islam atau umat Islam memang secara sosial, secara politik, secara ekonomi, secara pendidikan, secara militer, secara kebudayaan itu
kalah dengan peradaban yang lain, terutama peradaban Barat dan sekarang peradaban Cina. Nah, makanya kalau kita ingin mau membangkitkan atau ingin maju kembali, maka bisa dilihat dua hal. Satu, kita melihat sejarah masa lalu untuk belajar, untuk mencari ibroh namanya. Dan yang kedua adalah kita kembali untuk melihat sumber-sumber di Al-Quran yang bisa menjadi spirit kita untuk maju kembali. Nah, maka ngaji hari ini akan saya sampaikan dua hal itu. Jadi strategi kita untuk bagaimana Islam ini bangkit kembali itu ada dua hal. Yang pertama adalah kita coba melihat lagi Al-Quran sebagai pedoman, spirit, sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber peradaban untuk dikaji kembali. Sebenarnya di Al-Quran itu ada enggak ayat-ayat atau firman Allah yang mengajarkan supaya kita ini menjadi maju dan bangkit. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat sejarah. Kenapa? Karena kita hari ini bisa begini dan menjadi begitu atau begini itu karena juga sejarah masa lalu, Pak. Karena kalau dalam teori genetika itu dari atas ke bawah, tidak ada gen itu dari bawah ke atas. Makanya namanya keturunan, medun, bukan ke atas. Makanya nasab itu mesti turun ke bawah. Makanya namanya binti. Nah, kita ini kalau keturunan orang tua kita kaya itu sampai ke 7, kalau 8 melarat. Nah, panjenengan ini masuk keturunan ke berapa? Ya sama, kalau mbak kita pinter itu sampai 7 saya pinter, yang 8 bodoh. Wis entek nyoni ini. Itu teori nasabiah ya. Tapi tidak begitu juga kan ya. Selama kita mau belajar ya kita akan tetap jadi orang yang hebat. Lah, yang pertama menurut saya strategi kita ingin bangkit kembali menguasai dunia ini, saya ambil dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Di ayat 11 itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil di ayat yang ke tengah, karena yang ke tengah ini yang sesuai dengan yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah itu akan mengangkat orang-orang amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladina, dan orang-orang utu itu yang mempunyai. Lah, orang itu bisa mempunyai itu karena ada sebuah proses. Orang ujuk-ujuk tiba-tiba instan langsung oleh. Makanya utu itu ada bermakna proses. Jadi untuk mendapatkan itu harus ada proses. Tidak kemudian instan apa maneh potong kompas. Nah, sekarang ini kan fenomena instan kan udah banyak Pak ya. Pemimpin-pemimpin kita ini kan ditunjukkan bahwa untuk menjadi pemimpin itu sekarang itu instan. Yang penting bapakmu penguasa ya anakmu bisa jadi penguasa tanpa ada proses belajar. Nah, ini saya kira contoh yang kurang baik, karena untuk bisa hebat itu harus ada proses. Makanya kan man jadda wajadda. Barang siapa yang ingin hebat, maka dia harus bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh berarti ada proses yang harus dia hadapi, bahkan berdarah-darah istilahnya. Kalau kita ingin maju, ingin berkembang, maka harus ada proses yang berdarah-darah. Nah, makna utuh itu mempunyai itu ada maknanya proses atau ikhtiari. Ada proses ikhtiar. Walladina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu darajatin, maka Allah akan mengangkat derajat. Jadi makna derajat di sini
itu bisa bermakna individu, bisa juga bermakna sebuah kelompok. Jadi maksud saya, kalau panjenengan ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka syaratnya ada dua, yaitu alladzina amanu dan utu ilma. Sama kalau ingin sebuah kelompok masyarakat muslim ini pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka syaratnya adalah dua, dia harus beriman dan dia juga harus mempunyai ilmu. Ini jelas. Berarti nek biyen wong Islam iku mundur peradabannya, berarti gak duwe loro atau sudah hilang, kualitas imannya sudah buruk, dan yang kedua wis males sinau sehingga tidak punya ilmu. Nah, coba panjenengan telusur sejarah masa lalu, kenapa umat Islam ini bisa berkembang maju menguasai peradaban dunia, di mana para ilmuwan, para sarjana, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, teknologi itu semuanya itu bisa berkembang luar biasa, karena dalam buku-buku sejarah, misalnya yang ditulis oleh Hussein Haikal atau Philip Kaheti, bukunya itu berjudul Sejarah Arab, itu saya baca, salah satu faktor kemajuan umat Islam dan Islam pernah menguasai peradaban dunia itu karena masyarakatnya dan penguasanya itu mencintai ilmu. Makanya pada saat zaman Abbasiyah ada salah satu khalifah yang sangat terkenal namanya Harun ar-Rasyid. Itu yang pertama kali mendirikan perpustakaan pada saat dia memimpin, namanya Bait al-Hikmah. Nah, di perpustakaan itu isinya buku-buku mulai dari buku zaman Romawi, Yunani, Arab, Mesir, itu dikumpulkan di situ, diterjemahkan, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian disebarkan ke masyarakat Arab, kemudian menjadi sumber pengetahuan. Makanya kalau orang Kedurus pengen maju, maka masjid ini jangan hanya untuk sholat, ditambahi ruang perpustakaan. Untuk pojok pun tambah perpustakaan, masa. Jadi biar anak-anak ini selain ngaji juga kemudian membaca buku supaya wawasannya ini luas. Jadi masjid itu dulu zaman Nabi itu fungsinya itu macam-macam. Ya gawe sholat, ya gawe perang, ya gawe belajar, ya gawe pelatihan, ya gawe membangun ekonomi. Lah sekarang kan sudah mulai agak jarang. Masjid itu sing akan dikunci. Digembok. Lapa digembok, ben kota amale gak ono sing nyolong. Lah dicolong gak ya wis ora dhuwitmu kok. Duwe Gusti Allah. Tapi karena kamu gembok, akhirnya anak-anak kecil juga mau ke masjid ya gimana digembok. Jam 9 digembok, nanti dibuka lagi jam 3. Akhirnya masjid hanya berfungsi sebagai sholat. Kalau saya boleh usul, di pojok itu ditambahi lemari perpustakaan. Jadi anak-anak ini daripada main HP disuruh baca buku. Itu. Terus pundi Pak? Masuk mboten? Masuk. Wong niki Al-Qur'an kok gak masuk terus pundi? Niki sing ngengken yang menyuruh itu Al-Qur'an. Kalau kamu orang Muhammadiyah Kedurus pengen maju berkembang, maka syaratnya ada dua. Satu, dia harus beriman. Apa maksudnya beriman? Beriman itu percaya, Pak. Lah, kita ini mengaku muslim, mengaku beriman, tapi kadang-kadang gak percaya kepada apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak masuk ke dalam diri kita menjadi keyakinan yang kuat sehingga panjenengan melakukan itu secara sungguh-sungguh. Karena kita tidak percaya, bahwa orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya. Makanya apa? Males. Kan gitu Pak.
Coba kalau panjenengan yakin terhadap firman ini bahwa kalau panjenengan mau diangkat derajatnya adalah beriman dan punya ilmu, gak usah dikongkon sinau arek-arek iku sinau dhewe. Lah kenapa kita ini males ngaji, males belajar? Karena kita tidak percaya terhadap kebenaran Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah. Makanya syarat pertama adalah amanu. Lek kowe wis amanu artinya apa? Kamu percaya 100% bahwa apa yang disampaikan Allah pasti benar. Lah masalahnya kita ini tidak percaya 100%, maka yo percaya kadang gak, percaya kadang gak, kan gitu. Makanya ngaji ya rasa rasen, maca buku ya rasa rasen, sekolah ya rasa rasen, sekolah ya sak-sake. Kenapa? Karena kita belum percaya 100% terhadap firman Allah itu pasti benar. Tapi kalau panjenengan meyakini Al-Quran ini pasti benar, bahwa kalau kita ini ingin diangkat derajatnya itu adalah punya ilmu, maka kita tanpa disuruh pasti akan mencari. Makanya syarat pertamanya adalah amanu. Amanu terhadap apa? Amanu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah yang pasti terjadi dan pasti Allah akan nuruti atau pasti akan mewujudkan. Kan tidak mungkin Gusti Allah itu membijui, membohongi hambanya. Lah problemnya karena kita tidak terlalu percaya. Lah makanya di surat Al-Mujadalah 11 ini syarat pertama adalah apa? Alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kamu. Berarti ada yang tidak beriman di antara kamu. Makanya bodoh. Kenapa? Karena tidak percaya. Makanya ya lumrah, walaupun dia beragama Islam tapi tetap bodoh. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Dan di Al-Quran sudah disebutkan amanu minkum, di antara kamu. Tidak semuanya. Kalau semuanya kan berarti kan tidak ada minkum. Kalau minkum itu kan di antara kamu, berarti kan misalnya dari 10 ya 5, berarti ada yang 5 tidak percaya. Lah kalau seandainya warga Muhammadiyah Kedurus ini amanu semua, oh berarti kan hebat-hebat. Lah makanya yang pertama adalah apa? Amanu dulu. Artinya amanu itu kamu percaya terhadap kebenaran ayat Al-Quran ini, gitu loh. Kalau kita sudah percaya terhadap kebenaran ayat Al-Quran ini, bahwa orang yang angkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang punya ilmu, maka tanpa kita dipaksa, dengan kesadaran diri kita akan mencari majelis-majelis ilmu. Kayak sekarang ini luar biasa orang Kedurus ini. Ini menandakan bahwa panjenengan sedaya ini sudah amanu. Amin ya robbal alamin. Dan ini harus diajarkan kepada anak-anak ini. Kalau bapaknya rajin ke majelis ilmu, tanpa anaknya dimarahi, berangkat Pak. Problemnya itu Pak ini gak gelem ngongkon anaknya, kan gitu ya. Makanya anaknya tidak seberapa patuh dan percaya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena sosok bapak ibunya tidak ada yang menarik untuk dicontoh. Makanya kalau anak panjenengan kok sampai ngomong saya ini saya ini mau melebihi mbah saya. Wah, kalau sampai ada anak ngomong begitu, berarti bapak itu gak masuk blas. Loh, ini pikirannya anak ya. Kenapa? Karena dicontoh mbah. Berarti mbahnya yang hebat, bapaknya gak. Ada nggak? Yo ya Allah, jangan sampai ngenes yo. Kan ngoten, Pak. Tapi kalau anak panjenengan itu ngomong gini, pokoknya saya Pak pengen melebihi panjenengan, melebihi bapak. Wah, itu berarti panjenengan itu di mata anak jenengan itu hebat, sampai menginspirasi dia. Tapi ini aku pengen koyok guruku, bapakmu, gak.
Ini berarti saya problem bapak kan. Jangan sampai. Kalau pengen anakmu cinta ilmu, maka ibu bapaknya harus cinta ilmu dulu. Tidak bisa tidak. Kalau anak panjenengan pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka panjenengan dulu harus beriman dan mencintai ilmu dulu. Nek gak ngono gak iso. Ono siji loro. Dan itu berat. Kenapa? Karena yang dicontoh dalam rumah tangga itu adalah bapak dan ibunya. Makanya jangan sampai anak panjenengan itu sampai ngomong, aku pengen nyontoh guruku, aku pengen nyontoh mbahku, aku pengen nyontoh tonggoku, tambah soro. Nah, bagaimana kemudian panjenengan ini oleh anak panjenengan kemudian ngomong gini, aku pengen melebihi ayahku, aku pengen melebihi ibuku. Itu berarti panjenengan itu di mata anak panjenengan itu punya nilai lebih sehingga dia terinspirasi, sehingga dia pengen lebih dari panjenengan. Nah, maka di dalam Al-Quran ini, dalam firman Allah ini, derajat itu prasyarat. Jadi menjadi prasyarat. Syaratnya apa? Kita tidak akan mungkin mempunyai derajat dalam kehidupan ini, tidak akan diberikan derajat yang lebih baik oleh Allah dalam kehidupan ini kalau dua syarat itu tidak terpenuhi. Derajat ini akan panjenengan miliki kalau dua syarat ini terpenuhi. Lah derajat niku napa sih? Bapak Ibu. Derajat itu maknanya adalah tingkatan atau meningkat atau lebih gitu. Lah apakah derajat itu ukurannya harus punya duit yang banyak? Misalnya di masyarakat itu kan orang itu kan akan dihormati, disegani itu kan terkadang kan nek duwe duwe akeh. Nggih mboten? Sing salah sinten? Nggih panjenengan piyambak lapung nggih ukuran ngoten. Ngoten nggih. Padahal di Al-Qur'an ini ukurannya bukan harta, bukan kekuasaan, bukan keturunan. Tetapi derajat di sini ukurannya adalah dua. Dia beriman dan punya ilmu. Lah, kenapa kita ini kemudian membuat di masyarakat itu derajat seseorang itu kita nilai dengan materi, dengan duit, dengan kekuasaan? Yang salah siapa? Ya yang salah kita sendiri. Kenapa kita membuat ukuran terhadap tetangga kita, masyarakat kita yang dikatakan berhasil iku nek duwe mobil, nek duwe omah magrong-magrong, nek dadi gubernur, nek dadi capres, cawapres, nek dadi ketua RT. Nek ketua RT gak. Yang salah ya panjenengan semua. Padahal kalau kita mau ngaji, ya harusnya kriteria derajat seseorang, status tinggi seseorang itu adalah karena kesalehan dia dan karena ilmu yang dia miliki. Nah, sekarang harus dirubah cara berpikirnya. Yang kemarin materialistik, ya harus dirubah. Itu namanya cara berpikir yang materialistik, Pak. Jadi mengukur semua ukuran dalam kehidupan itu dengan materi. Lah materi itu iso duit, iso kekuasaan, iso yang materi itu iso sing ditelok, yang tampak itu namanya materi. Lah sementara di dalam Al-Qur'an itu diajarkan oleh Allah bahwa kalau kita ini ingin melihat derajat seseorang sehingga kita ini hormat, segan, itu bukan karena malnya, bukan karena nasabnya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena dia kesalehannya. Beriman itu menghasilkan kesalehan apa? Kesalehan sosial maupun kesalehan ritual ibadah. Artinya akhlaknya baik gitu loh.
Jadi salah satu dampak dari kita beriman itu salah satunya adalah memunculkan akhlak yang baik. Karena sebenarnya ilmu tertinggi itu adalah adab, akhlak, bukan pengetahuan. Maka ukuran orang belajar dikatakan berhasil itu bukan karena IPK-nya atau nilainya 10. Dalam Islam dikatakan orang yang berhasil dalam pendidikan itu bukan nilainya yang 10, tetapi apa? Akhlaknya baik apa tidak. Lah kebanyakan di sistem sekolah kita ukuran keberhasilan anak didik itu keberhasilan yang administratif. Apa? Nilai. Lah supaya nilainya ini bagus, ya dikatrol, ya diwangi gurune. ben lulus 100%. Kadang-kadang kita ini kan enggak masuk akal. Orang belajar itu pasti berbeda hasilnya. Kenapa? Karena setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda, punya respon yang berbeda, punya kualitas yang berbeda. Lah masalahnya nek lulus gak ono sing beda. Kalau dulu itu lebih hebat saya kira dalam sistem pendidikan yang dibangun. Artinya apa? Fair. Nek kue mampu lulus, naik kelas, nek gak mampu gak munggah sih. Bahkan gak munggah itu sampai 2 tahun, 3 tahun. Fair. Sekarang kan enggak. Sing pinter ya lulus, sing setengah pinter ya lulus, sing gak pinter ya lulus. Karena apa? Karena kalau nggak lulus sekolahnya diseneni. Ya Mas Erwin ini guru. Saya tahu tanya, "Loh apa sih kok lulus itu kudu 100%? Kenapa sekolah Muhammadiyah nggak berani gini? Yang lulus 90%, yang tidak lulus 10%. Yang 10% akan kita siap gembleng supaya lulus tahun depan." Gak berani Mas. Lah apa? Diseneni. Seneni sopo? Seneni dinas. Itu yang terjadi. Ya kan? Lah akhirnya apa? Akhirnya standar pendidikan itu akhirnya ini enggak kelihatan mana yang memang secara proses dia mumpuni, mana yang secara proses tidak mumpuni. Akhirnya dikatrol semua. Lah saya kira ini menurut saya ya, karena saya juga dosen, ya kurang pas sebenarnya Pak model-model begitu. Karena itu juga bagian dari ya ngapunten, itu bagian manipulasi. Ya kan? Manipulasi. Padahal proses pendidikan itu kan muaranya adalah apa? Kesucian. Kalau dari proses saja sudah banyak manipulasi, akhirnya rohnya hilang. Maka hasilnya yaitu Pak, gurune dibacok, gurune disetit, gurune ditendang. Gimana? Lo TV loh. Gurune tambah dijak gelut, ya apa sih? Di konsolat tambah dijak gelut. Ada kan itu yang kemarin itu? Disuruh sholat dijak gelut. Loh. Ya mungkin ya, tapi banyak faktor ya Pak. Mungkin banyak faktor. Nah itu ya. Jadi kalau dalam Islam, dalam membangun komunitas masyarakat, itu status atau standarnya dikatakan orang ini hebat, orang ini derajatnya baik atau tinggi, itu bukan karena harta yang dimiliki, bukan karena kekuasaan yang dia miliki, bukan juga karena nasab yang dia miliki, tetapi karena dia punya kesalehan terhadap Allah, dan yang kedua dia punya ilmu. Kalau ini panjenengan buat standar dalam hidup, panjenengan tidak mudah stres, tidak mudah iri hati, tidak mudah stroke. Nontok tonggoe mari tuku kulkas. Aduh, gak iso tuku kulkas ya.
Karena standarnya sampean materi, melihat tetangga itu materi. Tapi kalau panjenengan lihat itu dengan ilmu dan iman, ya santai. Aku sing rajin ngaji, aku sing diangkat derajat, kan ngono, Pak. Tanggoku gak tau ngaji ya ora apa-apa tuku kulkas. Biasa wae. Tapi kan gitu. Lah jenengan juga standarnya materi yo nonton tangga itu ku apa sampean yo bingung. Akhirnya apa? Nang lambung nang liver nang penyakit kuning, mah, stroke. Itu, Pak. Karena penyakit stroke itu berawal dari mikir yang tidak kesampaian. Nah itu ya. Jadi sebenarnya, nah kalau kita tarik terhadap peradaban tadi, berarti apa? Berarti kalau umat Islam ini ingin peradabannya berkembang maju lagi, ya harus kembali pada Al-Quran, membangun standarnya apa? Dikuati akhlaknya, dikembangkan ilmu pengetahuan. Dan salah satu yang menjadi pendorong kemajuan peradaban Islam zaman dahulu ya dua hal ini, Pak. Akhlak para pemimpinnya baik, yang kemudian mempengaruhi masyarakatnya menjadi akhlaknya baik, semangat belajarnya kuat, mencintai ilmunya kuat, maka kemudian menghasilkan penemuan-penemuan luar biasa yang itu kemudian mendorong kemajuan peradaban umat Islam di segi militer, segi teknologi, dari segi ilmu tata surya, dari ilmu filsafat, ilmu bahasa, ilmu politik, semuanya kemudian hidup. Kenapa? Karena ada cinta terhadap ilmu. Kalau sudah kita ini tidak ada cinta dalam ilmu, alamat panjenengan tidak akan diangkat derajat Allah. Berarti masa depannya panjenengan suram. Lagi saya ngomong Gusti Allah loh ya. Lawan derajat tinggi berarti derajatnya rendah. Lah salah satu derajatnya rendah itu kalau panjenengan wis gak duwe akhlak, ya gak duwe ilmu. Jadi sampah masyarakat, sampah peradaban. Nah, sampah peradaban itu kalau kita atau masyarakat kita ini tidak punya akhlak, karena akhlak itu bisa terbangun karena kita beriman. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda kehidupan keilmuan. Maka aku sangat bersyukur warga Kedurus, warga Muhammadiyah ini mau nguripi, mau ngaji, itu tandanya bahwa panjang semua ini sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Soalnya ya ora gampang ngumpulno sakmene, Pak. Enak mulai layar-layar nonton TV. Ngoten ya. Panjenengan longgo mbok dikeki kotakan karo Aqua Buddha. Nah, kalau panjenengan tidak beriman, tak jamin gak ngarep Buddha. Nggih. Dan saya yakin panjenengan kesini itu semuanya karena ada rasa iman kepada Allah, bahwa wong nek gelem ngaji pasti hidupnya akan diangkat derajat. Lah derajat itu selain materi ada namanya non materi. Contoh, anaknya panjenengan nurut. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, anaknya gak nurut, akhirnya duit digawe nebus penjara, bayari uang mergo gelut, bayari nubru uang. Ya. Duit akhir tapi stres. Maka salah satunya adalah ciri orang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah punya anak yang solih-solihah. Yang kedua, punya istri dan suami yang setia. Karena kalau dalam berumah tangga, suami istri yang setia itu menjadikan rumah itu seperti jannah. Mantap Pak nggih. Nek arek cilik-cilik gak paham ya. Wis gak apa-apa wis kon ngiringan tok. Nek rumah tangga jenengan ruwet ya. Ruwet, gampang gelut, gampang cemburu, gampang prasangka negatif dengan baik istri atau suaminya, berarti itu tanda-tanda panjenengan belum diangkat derajat.
Nah, berarti apa? Berarti panjenengan gak gelem ngaji masalah. Akhirnya omah iku sumpek menyikapi persoalan iku wis isine emosi tok. Kan ngoten, Pak? Salah satu problemnya dalam rumah tangga itu kan gak ono sih rumah tangga ganti masalah. Semuanya pasti punya masalah dengan beragam modelnya macam-macam. Berarti kan bukan persoalannya yang dipersoalkan, tapi caranya kita menyelesaikan persoalan. Nah, supaya cara-cara kita menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga itu, maka kita ini butuh pikiran yang jembar, pikiran yang luas, hati yang jembar. Itu caranya dengan apa? Ngaji. Sehingga apa? Sehingga kalau ada persoalan apa-apa itu diselesaikan dengan ilmu, ora karo emosi. Nek pas bojone muring-muring ya sampeyan aja melu muring-muring. Nek padha muring-muring ya buya. Lah kan butuh ilmu sabar. Lebih oleh ilmu sabar caranya apa? Ya ngaji ya ngoten. Makanya ngaji begini itu bagus apa? Tidak hanya sekedar pengetahuan tapi juga apa? Berkembangnya pikiran, berkembangnya hati, wawasan, sehingga pada saat menghadapi masalah itu kita itu punya ilmu wawasan yang luas, termasuk menyikapi anak kita. Itu kan tergantung ilmu yang kita miliki, kan teman Pak. Lho ini jenenge anak yo mesti yo ndablek, mesti yo kadang yo nurut, kadang ndak, itu pasti wong jenenge cilik. Lah itu kan tergantung kita sebagai orang tua bagaimana menyikapi terhadap anak kita. Apakah dengan cara kita marah, dengan cara kita didik, dengan cara kita rangkul, atau dengan cara kita tendang. Tergantung kita. Nah, cara yang kita lakukan itu tergantung ilmu yang kita miliki. Ini ilmunya cetek, ya aku mau saya didik plak. Wah anaknya lo digasak itu, yo, yo makanya anak yo bales meneh gede, kaplak deh, nek wis gede. Enten buatan? Banyak, makanya daerah di TV anak membunuh bapaknya, bapaknya membunuh anaknya, anaknya membunuh mbahnya, mbahnya membunuh mantunya. Itu karena tidak punya ilmu. Lah ngaji seperti ini tuh bagian dari kita supaya dapat ilmu, sehingga kalau ada persoalan kita ini bisa menyikapi persoalan itu dengan luas, dengan terbuka. Sampai maghrib Mas Erwin, sampai maghrib, sampai isya. Sampun tadi. Wis isya. Apa isya jam 8? Loh terserah Mas Erwin gimana? Ini isya diteruskan apa sudah? Napa nih Bu sih diteruskan? Lah menurut kula pun mantun deh. Jenengan butuh napa malih? Nek pas anak nakal. Nek pas anak nakal mboten ojo jangan pakai tangan. Jadi semarah-marah panjenengan. Kalau bisa jangan sampai moro tangan, baik kepada istrinya maupun pada anaknya. Apalagi kalau dilihat anaknya, itu secara psikologi sangat tidak mendidik. Lah, makanya besok Mas Erwin ngajinya bahas tentang ilmu sabar. Besoknya lagi ilmu tentang apa lagi? Ilmu tentang apa? Jadi nek iso iku panitia takmir iku nggawe semacam silabus. Minggu depan ngaji ilmu sabar, minggu depan ngaji ilmu ikhlas, minggu depan ilmu qanaah, minggu depan lagi ilmu mahabbah gitu. Ilmu tentang cinta apalagi. Jadi supaya jamaah ini punya wawasan luas. Sehingga punya, kalau setelah ngaji itu terbuka pikiran. Makanya takmirnya harus kreatif. Saya ini kan juga menjadi takmir Pak di perumahan saya di Grand Masangan itu. Ya bina masjid gini. Setiap minggu itu saya buat, setiap bulan itu ada pengajian. Saya kasih nama Samawa, Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
Jadi kalau ngaji itu bapak ibu anaknya kudu melu pagi sampai jam 7, setelah ngaji makan bersama. Karena samawa itu tidak cukup hanya bapaknya saja, tidak bisa hanya ibunya saja. Tapi kalau bisa, ya bapak, ya ibu, ya ngejak anaknya. Mari ngaji, mangan-mangan. Enggak tahu nek minggu ono akad pagi ta, Mas? Hah? Ulang kedurusan atau? Di sini tidak ada. Oh, lah. Ya sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau habis maghrib itu ke susu Isa. Nek iso mari Isa rada dawa iso ono tanya jawab, ono diskusi. Nek mari maghrib ini kan sing ngaji yo ke susu. sing jamaah yo kok wis ada gawe lak kabeh. Nah, tapi ini ya terserah, ini kan masukan. Nek misalnya habis sisa itu kan nanti bisa tanya jawab, bisa sharing dan sebagainya. Waktunya lebih luas itu. Tapi nek marisa ya ngantuk, ya mbak. Ya susah. Ya enggak apa-apa. Ini masukan-masukan saja. Pola-polanya orang ngaji itu banyak. Ada yang bersumber Al-Quran gini. Jadi kalau bisa juga, kalau misalnya kitab tidak ada, ya Al-Qurannya aja. Ngajinya mulai Al-Fatihah sampai berapa juz, sampai selesai. Nah tapi memang yang ngaji ya harus tidak bisa pindah-pindah. Ya kalau di sini kiainya siapa, ya itu yang harus ngaji. Mari subuh, mari isya, ini udah ngaji Al-Quran ini. Mulai dari Al-Fatihah, dikaji maknanya apa. Dan tidak usah ngundang dari luar, bayari. Wes kiainya sini siapa? Atau Mas Erwin lah? Atau siapa? Utun. Jadi ada ngaji sumber Al-Quran, ada ngaji wawasan. Nah kayak gini ini kan ngaji wawasan. Artinya wawasan itu bisa luas. Nah kalau bisa setiap minggu itu ada ngaji Al-Quran, tafsir Al-Quran, sehingga terus sampai kayak di masjid saya di Moropelang itu sampai sekarang itu tradisi itu masih. Jadi setiap malam Selasa sama malam Jumat ya ngaji Al-Quran. Sudah tamat berkali diulang lagi. Ya ada kiainya memang di situ yang utun, yang bina. Jadi setiap habis subuh itu ngaji tafsir Al-Quran. Kalau memang kitab yang lainnya susah ya bisa Al-Quran ini ya sudah pakai terjemah ya enggak apa-apa. Yang penting kan pemahamannya dikasih yang luas. Tidak harus terus belajar kitab gundul, nah kesuwen. Iso tahunan lagi iso. Terus itu ngaji ngenteni kiai ini belajar kitab. Ya kan? Enggak usah. Jadi ini masukan-masukan untuk apa? Supaya ada variasi dalam mencari ilmu. Yang penting panjenengan harus yakin tadi bahwa orang yang punya ilmu pasti oleh Allah akan diangkat derajatnya. Nah, saya kira itu nggih. Sampun nggih. Oh berdoa nggih. Ya pun. Alhamdulillah untuk ngaji hari ini bisa kita laksanakan dan semua itu berkat rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas kesadaran panjenengan semua sehingga ngaji ini bisa terlaksana. Dan terakhir mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi anzilni munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.